Selamat malam teman-teman. Hari ini kita coba sharing mengenai tentang kontrol textbox pada Boxpro, ya khususnya Visual Box Pro. Ya semoga sharing ini bermanfaat. Oke. Untuk kontrol textbox sendiri itu biasanya digunakan sebagai input dan output dari satu program. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita coba buat satu studi kasus menghitung luas persegi panjang, di mana dalam menghitung luas persegi panjang ini diketahui panjang dan lebar, sedangkan outputnya luas. Oke, adapun proses tersendiri, proses luas persegi panjang itu adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, kita mulai coding ya. Awalnya kita harus mengaktifkan dulu ya di mana tempat direktori kita bekerja. Ya, untuk gampangnya kita bisa tekan Ctrl F2. Oke. Sini ada command interpreter kita sebut ya. Sini kita berikan satu instruksi agar tempat kita bekerja ditentukan pada folder tertentu. Perintahnya adalah set default. Oke. Kemudian diikuti dengan di mana folder kita akan tempatkan. Dalam hal ini saya menempatkannya pada folder D. Sana ada latihan underscore ya. Jadi usahakan nama folder itu kalau menggunakan spasi dihilangkan, diganti dengan underscore. Oke. Set default to D ya. Di D itu ada folder namanya latihan underscore Boxpro 2020. Enter, jangan lupa enter. Boxpro di sini memberikan instruksi itu cukup 4 kata, dia akan mengeluarkan instruksi atau perintah dia selanjutnya. Jadi kalau kita perintahkan set ya default, nah udah keluar tuh. Oke. Default to spasi, langsung kita sebutkan. Oke, sekarang dari file yang command lainnya kita tutup. Dari file kita pilih new, kemudian kita pilih form. Oke, kita besarkan screennya, formnya kita luaskan. Oke, kemudian dalam hal ini kita butuh namanya control textbox ya. Oke, itu dapat dari view, kemudian ada form control toolbar. Oke, kita butuh berarti 2 inputan panjang dan lebar dan 1 output untuk luas. Oke, seperti saya katakan sebelumnya bahwa input atau control textbox itu bisa fungsinya adalah sebagai input dan sebagai output. Oke, kita klik dari control textbox, kemudian klik lagi. Oke, kita klik lagi. Oke, biar program ini lebih interaktif ya, kita butuh juga yang namanya label ya. Label, dalam hal ini kita butuh 4 label minimal ya. 1 label sebagai keterangan buat apa program ini atau aplikasi ini. Selanjutnya nanti adalah deskripsi narasi pada textbox agar lebih interaktif, agar lebih dapat dimengerti oleh pemakai. Oke, di sini kita punya control label 1. Oke, label itu tadi cara buatnya adalah tekan huruf A, label, kemudian klik di area tengah form. Klik di area tengah form. Klik
klik di area tengah. Oke, dari sini kita akan setting ya. Setting label itu atau apapun kontrol itu bisa dilakukan dengan dua cara, pada saat design view, yang kedua pada saat running ya, pada saat maksudnya program berjalan. Sekarang kita akan setting control label pada saat design ya. Kita bisa klik di control label, kemudian diklik kanan ya, pilih properties. Oke, di sini label 1 kita akan memberikan tentang deskripsi program ini buat apa atau aplikasi ini buat apa. Oke, di caption saya akan ganti menjadi program menghitung luas persegi panjang. Oke, sekarang kita lihat. Di sini caption yang kita tuliskan itu hanya muncul program. Artinya ukuran panjangnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Cara gampangnya kita bisa drag begini, atau simpelnya kita pakai klik saja auto size. Di properties label ini ada auto size. Oke, kita kasih true. Oke, jika hurufnya kurang besar atau kurang tebal, kita bisa memberikan di setting juga pada properties yang lain. Kalau untuk menebalkan kita bisa setting di font bold, kita setting menjadi true. Oke, untuk ukuran teman-teman bisa settingnya dari font size ya. Font size itu kita setting 14. Oh, jangan ya, kita cukup, kita geser. Oke, kemudian kita setting juga di label kedua. Label kedua kita rapikan. Kita di sini pada captionnya kita berikan deskripsi masukan panjang. Oke, sama seperti tadi. Kalau ukurannya tidak sesuai, kita bisa drag atau prosesnya kita berikan true. Oke, kemudian font boldnya kita kasih true biar lebih jelas. Kemudian untuk ukuran huruf, oke, teman-teman bisa kasih 11. Oke, nah untuk jenis huruf teman-teman bisa setting sesuai dengan selera ya. Sini ada Arial, kalau kita mau ganti menjadi yang lain-lainnya kita bisa. Oke, tapi saya lebih suka Arial. Oke, untuk warna juga begitu dari for color. Oke, kemudian kita setting di teks 1 untuk input teks. Oke, input teks saya kasih di sini. Oke, nah nama default dari control text box ini dasarnya adalah teks 1. Jadi kalau misalnya kita tambahin lagi text box, maka secara sistem akan memberikan nama secara otomatis teks 2, teks 3 dan selanjutnya. Biar kitanya lebih jelas untuk sebagai seorang programmer, maka teks 1 ini kita ganti saja ya dengan yang sesuai. Karena teks 1 ini menampung data panjang, maka ada property name kita ganti menjadi panjang. Artinya teks 1 ini atau kontrol text box ini menampung data panjang. Oke, sebagai bahan inputan. Inputan untuk menampung data panjang inputan ya. Oke. Kemudian label 2, label 3 juga begitu. Kita kasih deskripsi di sini adalah masukan lebar. Oke.
Di captionnya kita tulis masukkan lebar atau size-nya kita setting true, kemudian font bold-nya kita kasih true, kemudian auto size-nya true, udah, font bold-nya udah. Oke, sekarang ukuran hurufnya kita samakan dengan yang atas adalah 11. Oke. Kemudian untuk teks 2 sama seperti panjang, name-nya kita ganti biar seorang programmer itu tahu bahwa ini teks buat apa gitu ya. Kita bisa settingnya di sini dari name. MN. Oke. Sini kita kasih lebar. Oke. Di sini untuk label 4 kita berikan deskripsi luas, persegi, panjang. Oke. Auto size-nya true, kemudian font bold-nya true, kemudian font size-nya 11. Oke. Sama teks 3 juga kita beri nama luas, name. Oke. Sekarang perhatikan ya, untuk merapikan deskripsi ini biar rapi, kemudian ini juga biar rapi. Caranya bisa secara manual atau caranya dengan menggunakan format line website. Oke. Kemudian bisa dilakukan juga sama format line, saya kepinginnya rata kanan. Oke. Nah, sekarang biar ukurannya sama, kita lakukan juga dari format size ya. Saya mencari untuk agar panjangnya sama, saya pilih yang 2 widths. Oke. Nah, ini saya rapikan kiri saja. Oke. Kalau kita masih belum sesuai, boleh sebelah kanannya. Ya, teman-teman bisa berkreasi ya. Oke, sekarang kalau kita jalankan, dia nanya ya, apakah form ini mau di save ya. Kita yes. Kita tulis di sini adalah menghitung. Kita tulis di sini adalah menghitung. Luas segitu ya. Sorry, persegi panjang. Ya. Oke, sekarang perhatikan di sini. Ya, judul di atas masih judul title ya, aplikasi kita itu masih form 1. Oke, kemudian kita ingin form ini ya berada di tengah layar, langsung ke tengah. Jadi maksudnya begini. Oke, tadi posisinya begini kan. Oke, kita bisa lakukan setting itu dengan cara sebagai berikut ya, kita ke modifier. Oke, untuk form 1 kita bisa kasih dari captionnya kita kasih program menghitung luas persegi panjang. Oke. Agar form bisa ke tengah ya, kita bisa berikan di sana itu adalah auto center, kita for true. Oke, sehingga akan dihasilkan
Oke, sekarang untuk inputan ya, kita masukkan, katakanlah masukkan persegi panjang. Oke, angka sekarang masukkan lebih lebar, coba kita isikan huruf. Wow, ternyata dia masih bisa ya, huruf masih bisa. Terus luar persegi panjang kita bisa huruf terus angka. Maunya kita luas persegi panjang ini tidak boleh diinput, tapi hanya menerima output saja. Jadi caranya yang pertama ya, agar tidak dia bisa menerima angka, kita setting dulu ya, ini menjadi input text box yang hanya bisa diterima oleh angka. Caranya sebagai berikut. Oke, dari text box panjang kita klik kanan, kita setting value nya 0. Oke, kemudian lebar juga sama, kita kasih 0. Oke, kemudian luas menjadi 0. Oke, nah sekarang luas ini kita setting sebagai enable-nya kita false, biar tidak bisa diinput, jadi hanya menerima output saja. Oke, enable-nya kita kasih false. Oke, lihat, jadi di sini warnanya sudah berubah. Oke, disable color-nya kita kasih. Oke, kemudian full color-nya kita kasih hitam, agar dia lebih menyerupai text box yang atas. Hanya saja dia tidak bisa buat inputan. Oke, sekarang kita tes. Oke, kita masukkan angka. Nggak bisa. Kita masukkan huruf, tadi nggak bisa. Sekarang kita masukkan angka. Oke, yang ini. Oke, ini juga nggak bisa. Oke, sekarang kita mau bikin prosesnya. Prosesnya bisa dilakukan ya, bisa pada saat kita setelah menginput lebar bisa, atau setelah pada saat kita memasukkan data panjang boleh ya. Tapi saat ini saya coba dengan bantuan prosesnya ada di dalam button. Oke, kita tambahkan button. Oke, buttonnya kita kasih properties, kita beri nama di sini proses. Oke, dalam proses kita beri dalam button proses ya, kita beri instruksi agar dia menghitung luas persegi panjang. Oke, biar program terlihat bagus, kita beri kasih komentar, dan komentar di Foxpro itu dimulai dengan tanda bintang. Oke, ini kita menghitung luas. Oke, nah untuk menghitung luas persegi panjang tadi adalah rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, luas ini tempat menampung output antara perkalian kontrol text box panjang dan kontrol text box lebar. Oke, karena luas ini merupakan kontrol, jadi maka kita harus mengakses kontrol luas. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kontrol luas ini mau kita isi datanya dari perkalian kontrol input text box panjang dan text box lebar. Jadi sintaknya kalau di Foxpro itu adalah this form di bawah ya, this form objek atau kontrol
text box luas berarti luas. Oke, yang mau kita isi itu adalah value-nya, value, oke, dikali dengan kontrol text box panjang dikali kontrol text box lebar. Jadi this form, this form itu menunjukkan objek form. Di dalam forms itu ada kontrol-kontrol yang tadi. Jadi this form itu sebutkan dulu formnya. Oke, this form, kemudian lebar, yes. Panjangnya jangan lupa. Berarti this form panjang value kali lebar. Sebenarnya kalau kebalik juga nggak apa-apa, biar lebih bagus aja. Oke, ini kita hapus. Oke, kita modify ya, biar rapi. Beautify, bukan modify, beautify. Oke. Sekarang kita Ctrl W untuk menyimpannya, menjalankan. Oke, saya masukkan panjang katakan 50, lebar 20, maka luas persegi panjang 1000. Oke, kita perhatikan di sana. Kalau kita masukkan 500, ya, lebar 300, proses. Oke, lihat di situ. Itu luas persegi panjang, ya, formatnya masih nyatu. Ini kan 150.000, tapi yang kebacanya tanpa ada tanda pisah. Oke, sekarang kita perhatikan lagi ya, biar enak dilihat. Klik kanan luas, properties, kemudian input masknya kita setting menjadi oke. Sekarang kita panjang dan lebar juga sama ya, karena kita akan setting properties yang sama yaitu di input mask, maka panjang objek panjang dan lebar ya boleh kita klik kanan ya, kemudian input mask 99. Oke, dalam pecahan kita nih ya. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, kalau kita isi, nah, muncul dia. Oke, hasilnya. Oke, maka prosesnya, oh, ini berarti setting input masknya kurang. Kita gedein lagi ya. Oke, ininya kita panjangin juga biar dia bisa menampung. Klik kanan 33 di blok ya, pakai shift. Ulangin ya, blok dulu ya, boleh pakai shift atau langsung di drag. Klik kanan, properties, input masknya. Oke, ini udah cukup. Berarti tadi hanya panjang fieldnya aja. Atau kita kasih aja lagi ya, biar lebih safety. Input mask. Oke. Tutup, jalanin lagi. Oke. Proses. Oke, kemudian biar program ini punya button keluar tanpa harus mengklik close button yang ada di pojok kanan atas, kita berikan satu tombol lagi ya. Tombolnya kita menggunakan button view. Oke, di sini kita kasih
klik kanan dulu, properties ya, captionnya kita tulis keluar. Oke, klik keluar, kemudian kita double klik, kita berikan instruksi agar keluar dari program this form titik release. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, masukkan panjang, masukkan lebar. Oke, kita coba tes. Oke, kemudian luas persegi panjangnya. Oh, terlalu panjang ya, ini kurang nih. Jadi kalau kurang itu biasanya tabungnya. Oke, kita klik lagi, coba tambahin lagi. Oke, oke. Jadi di input masa mesti ditambahin ya, 9, 9, 9 itu ya. Oke, ini datanya udah berapa miliar? Berapa itu? Triliun ya. Oke. Kalau kita pencet keluar, akan keluar. Oke, kelihatannya untuk sharing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.